arms, hope for them to close. Nothing to my side, take all I recognize, varnish your own love. Dreams I never met, expressions were never felt quite. So bad I face the wind from my head, expressions were never felt quite. All those wishes were never felt quite. The lake will overflow, flood all I've ever known, break walls that separate. Now I hold it in my heart, just for you to fall apart. Stunned all we'd ever grown. Burn the bed in the dreams I never met. Those wishes were never felt quite. So burn the bed, I face the wind from my head. Those wishes were never felt quite. You drop the new charm, put the thunder in my arms, hope for them to close. Leave nothing to my side, take all I recognize, varnish your own love. Burn the bed in dreams I never. Baik, selamat pagi kami ucapkan seluruhnya. Wishes were never felt quite. So burn the bed, I face the wind from my head. Those wishes were never felt quite. All those wishes were never felt quite. Father, we commit to you our heart. For we know that you are faithful through the stillness and the storms. For you between us from the
Saat ini, pada kesempatan yang sangat baik ini, momen yang sangat berbahagia, momen dalam sukacita, saya serahkan Anita Sonija Boru saya kepada calon hela kami. Semoga kalian menjadi keluarga teladan, keluarga yang akan menjadi contoh baik di tengah-tengah keluarga Gultom maupun di keluarga Simajuntak. Bawalah dia calon hela saya menjadi istri yang baik. Saling membinalah kalian dalam keluarga yang akan dibentuk. Dalam kesempatan ini juga apa yang telah kita saksikan, semoga berkat Tuhan yang akan kalian terima pada saat ini melalui hambanya akan menjadi suatu sukacita dalam kehidupan rumah tangga kalian. Sekarang saya serahkan anak saya ini kepada calon hela saya. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari terkasih, dengan penuh sukacita kita berkumpul di rumah Tuhan untuk merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa dosa. Kita juga berbahagia bersama Yudo Herlambang Chevalier Gultom dan Anita Sonija Esterlita Berusmanjuntak yang pada hari ini bermaksud meneguhkan ikatan kasih mereka dalam perkawinan suci. Bagi mereka hari ini sangatlah istimewa. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang ditujukan kepada mereka dan juga kepada kita semua. Maka marilah menopang keinginan mereka dengan doa-doa yang tulus. Semoga Allah memberkati keluarga yang akan mereka bangun mulai hari ini. Sekarang marilah kita mengenang baptisan. Dengannya kita telah dilahirkan kembali ke kehidupan baru sebagai putra dan putri dalam Kristus. Marilah dengan rasa terima kasih menyadari rahmat yang telah kita terima, agar kita tetap setia pada cinta kasih. Halo, air. Bapa, dalam baptisan putramu Yesus di sungai Yordan, engkau menyatakan kepada dunia, cintakan umatmu seperti mempelai. Kami memuji dan bersyukur kepadamu. Kristus Yesus, dari lambungmu yang terbuka pada salib, engkau telah melahirkan gereja mempelaimu yang terpilih. Kami memuji dan bersyukur kepadamu. Roh Kudus, kekuatan Bapa dan Putra, buatlah hari ini dalam diri Yudo Herlambang Gultom dan Anita Sonita Esterlita Simanjuntak bersinar pakaian pengantin gereja. Kami memuji dan bersyukur kepadamu. Allah yang Maha Kuasa, asal sumber kehidupan, engkau telah melahirkan kembali dari dalam air dengan kekuatan roh-Mu. Hidupkanlah rahmat baptisan dalam diri kami, dan berikanlah kepada Yudo Herlambang Chevalier Gultom dan Anita Sonita Simanjuntak hati yang bebas dan iman yang teguh, agar setelah dimurnikan dalam keintiman, mereka menerima rahmat perkawinan
jalan baru bagi pengudusan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Meluhurkan Dikau, kami
Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam diri perawan Maria yang dikandung tanpa noda, Engkau telah menyiapkan kediaman yang layak bagi putramu, sebagaimana Engkau telah membebaskan dia dari setiap noda dosa. Semoga berkat doanya, Engkau pun memperkenankan kami sampai kepadamu dalam keadaan suci murni. Kami mohon sudilah mencurahkan rahmat-Mu kepada kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada suatu hari di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika kau mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan ini?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Tunjukkannya.
Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah menganugerahkan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semua untuk menjadi anak-anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Aku berkata di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dengan demikian, kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus ditentukannya supaya menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mendengarkan bacaan pertama tadi dari kitab Kejadian, ini boleh dikatakan suatu pelajaran yang berharga bagi kita manusia. Karena apa? Karena terjadi, katakanlah, peristiwa meskipun belum banyak orang saling menyalahkan. Karena ternyata apa yang telah disepakati bersama dengan Allah, boleh dikatakan buah pohon yang ada di tengah itu tidak boleh kalian makan. Dasar manusia memang suka melanggar. Beberapa kali kalau kita pernah, saya lupa persis di mana itu, jalan di kota, di tebing, ada tulisan jangan lihat ke kiri. Otomatis kita melihat. Ya, jangan membuka ini. Nah, kita malah ingin tahu, mau membukanya. Do not enter, dilarang masuk. Orang malah masuk. Dalam peraturan lalu lintas juga seringkali demikian. Hijau berarti silakan lewat. Kuning itu sebenarnya maksudnya hati-hati.
Jangan lagi lewat, mulai hati-hati sebab akan merah. Tapi ada orang mengartikan kuning itu tancap gas, sanga dope, masih sempat. Lalu merah, di pematang Siantar ada satu lampu merah, orang lewat saja. Saya pernah berhenti, diteriaki dari belakang, "Oi, bahasa sohamu, mengapa berhenti?" Ya, aku pikir ini merah. Belum merah sekali katanya. Jadi dilanggar. Keinginan manusia entah karena apa ya, saya tidak tahu persis. Keinginan manusia yang sangat ingin tahu, kepo katanya. Pokoknya ya saya pun mau tahu ada apa, kenapa, dan bagaimana. Peraturan yang sudah jelas tadi tidak bisa. Tapi mereka digodai. Sebab apa? Kalau kamu memakan buah itu, maka kamu akan sama dengan Allah. Lihat Bu, betapa janji yang disampaikan itu. Lalu terpikir, itu rupanya maksud Allah mengapa kami dilarang. Supaya Allah ternyata tidak ingin kami manusia itu sama seperti Dia. Keinginan untuk berbuat sesuatu, dan ketika dilakukan bukan mengatakan, aduh maaf, sorry, saya salah. Bukan. Mereka malah saling mempersalahkan. Orang yang kau berikan kepadaku itu dia yang memberikan kepadaku. Ular yang menggoda kami. Lihatlah betapa kita seringkali juga ketika merasa salah. Mudah-mudahan masih banyak orang juga yang mengatakan, aduh sorry, saya salah. Maaf, saya tadi mungkin terlalu buru-buru. Sorry, saya tadi mungkin terlalu kuat suara saya. Sorry, saya terlambat. Sorry. Kan belum. Ini cerita kami di kalangan pastor pun ada yang demikian. Suatu ketika sudah disepakati bahwa perkawinan akan dilakukan jam 8. Pengantin ditanya, mengapa begitu cepat jam 8? Aduh, karena jauh pestanya pastor, tempat pesta itu jauh sekali. Oh begitu, tak bisa jam 9, nanti terlambat. Ay mangadai tidak pastor, perlu dia 2 daton. Jadi gereja rupanya enggak perlu dunian. Sama-sama perlu. Oke, disepakati jam 8. Lalu si pastor terlambat 1 jam. Supaya jangan disalahkan umat. Waktu itu pas jam belum otomatis sekarang bukan. Pastor itu mengatakan sudah datang jam 9. Umat sudah menunggu 1 jam. Bos terlambat pastori. Mengapa terlambat pastor? Kami sudah lama menunggu. Pastor menunjukkan, jam saya masih jam 8. Wah, jam 8 jam pastor itu. Berarti jam kita terlalu cepat kata umat. Rupanya pastor telah memutar jamnya 1 jam ke belakang. Karena tak mau dipersalahkan. Mungkin karena jauhnya juga perjalanan ke stasi sehingga terlambat. Anda boleh bertanya, mengapa tidak mengatakan, aduh sorry saya memang terlambat, tadi jalan begini. Saya mengatakan, lihat jam saya masih pas. Dan umat merasa, jam kita yang terlalu cepat. Lalu umat memutar jamnya ke belakang 1 jam dan semua terlambat. Saudara-saudari yang terkasih, mengatakan sesuatu yang benar, yang jujur, memang tidak selalu gampang. Saya tidak tahu bagaimana Yudo Herlambang ini dan Anita Sonija yang telah berkenalan berpacaran sekian tahun dan akhirnya mau memutuskan untuk berjanji akan setia seumur hidup. Perkawinan dalam rumah tangga juga tidak selalu gampang. Orang akan berjanji mengatakan bahwa aku mau mengasihi engkau dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit. Itulah janji pernikahan. Mungkin mengasihi orang dalam untung lebih gampang sebab segalanya menguntungkan. Ketika rugi bagaimana? Mengasihi orang dalam keadaan sehat juga gampang, agak gampang. Tapi bagaimana ketika pasangan kita sakit? Kalau saya tahu dia dulu sakit-sakit, mungkin saya tidak akan menikah dengan dia. Ungkapan itu datang ketika tahu bahwa calonnya ternyata sakit-sakit.
Wah, dulu cantik kali dia waktu muda. Ya waktu muda memang orang cantik terus. Ayah atau mama tua amat tai, cepat kali dia tua. Ah, dulu ganteng kalinya dia dah bah. Dulu. Lihat betapa orang digoda untuk tidak setia akan janjinya. Dan perkawinan satu pria, satu wanita, monogam. Itulah janji dalam gereja Katolik. Kadang-kadang orang bisa bertanya, Kristen juga saya kira demikian. Orang bertanya, bagaimana bisa Anda hidup bersama dengan satu orang saja seumur hidup? Dan orang lain mengatakan, sedangkan dia dua tanah tak boleh juga setia. Kesetiaan dalam hidup sekali lagi tidak gampang. Maka saudara-saudari, dalam hidup kita diminta untuk dapat setia kepada Tuhan. Ketika kita salah, kita mau minta maaf. Maka Paus Fransiskus yang telah mendengungkan ketiga kata yang sederhana itu, dan ternyata saudara-saudari itu populer bukan hanya di kalangan Kristen. Bahkan teman-teman agama lain pun itu mengutip itu. Ya, berkata-kata sederhana tetapi ajaib, pengaruhnya sangat kuat. Meminta maaf ketika salah, sorry, maaf. Permisi ketika mau pergi, saya akan ke sana. Ya, kadang-kadang ada orang permisi ketika gampang atau tidak jauh, tapi ketika jauh tidak lagi permisi. Ya, minta tolong saya mau ini. Kadang-kadang kita suka mungkin main perintah dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam masyarakat. Hei, kau buat itu, lakukan ini, lakukan itu. Perintah seperti atasan kepada bawahan. Dalam keluarga, saudara-saudari, kita diminta untuk mampu melakukan hal-hal yang sederhana ini. Yang ketiga, saya tidak tahu apa alasan keluarga memilih hari ini, perkawinan. Saya tidak tahu apakah Pak Charlie melihat penanggalan liturgi atau tidak, atau karena kebetulan. Tapi saya yakin ini kebenaran, bahwa pada hari ini gereja kita seluruh dunia merayakan Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Maka kita menyanyikan kemuliaan meskipun masa Advent yang biasanya tidak dinyanyikan. Maria adalah model seorang ibu dalam gereja kita. Maria seorang gadis yang sangat sederhana, yang didatangi oleh malaikat Gabriel dan mengatakan kepadanya bahwa engkau akan mengandung seorang anak. Anda boleh bayangkan seorang wanita yang belum bersuami akan mengandung. Dan dia di dalam segala kegugupannya mungkin, dalam segala ketidakpercayaannya, siapakah aku ini? Namun dia percaya kata-kata Maria yang sangat bisa meneguhkan setiap orang dalam situasi apapun. Jadilah padaku menurut perkataanmu, sebab aku ini adalah seorang hamba saja, hanya hamba Tuhan. Maka apapun yang Tuhan katakan, apapun yang malaikat katakan, saya siap. Dan dia mengandung seorang penyelamat, yaitu Yesus Kristus, Sang Penyelamat manusia yang kita rayakan pada hari ini. Maka kembali Injil hari ini saudara-saudari, saya kira mampu meneguhkan kita semua dan meneguhkan keluarga ini, meneguhkan Anita, Sonija, Boris Manjuntak ini, yang juga saya pikir mau meniru semangat teladan Bunda Maria, yang tidak begitu saja juga mempersalahkan apa yang dia alami, tetapi menerima, merenungkan apa yang dikatakan Tuhan kepadanya, merenungkan sabda Tuhan dan melakukannya, melaksanakannya. Saudara-saudari, seringkali mungkin kita merasa bahwa saya ini sudah Kristen, saya ini sudah Katolik sejak kecil, orang tua saya, opung saya pun sudah Katolik. Tapi bagaimana perbuatan kita, perlakuan kita? Apakah memang sudah sungguh-sungguh Kristiani?
Menjadi Katolik bukan hanya Katolik Kristen 1 jam di gereja, datang seperti ini atau pada ibadat hari Minggu. Tentu gampang kalau yang 1 jam. Dan di gereja sikap orang semua hormat dan sopan dan baik, kudus. Tapi bagaimana sikap kita di luar gereja? Apakah kita juga sungguh-sungguh seperti itu? Tidak gampang, saudara-saudari. Maka kembali spirit dari bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini mudah-mudahan dapat membantu kita, membantu keluarga kita masing-masing, sehingga kita dengan iman yang teguh berani meniru teladan Bunda Maria yang kita rayakan pada hari ini. Utamanya bagi keluarga Yudo Herlambang Chevalier dan Anita Sonija Estelita. Semua keluarga Anda juga diberkati oleh Tuhan, oleh Bunda Maria yang kalian yakini juga sebagai teladan dalam keluarga kita. Semoga, amin. Kami persilakan kepada pengantin supaya berdiri dan kedua saksi yang telah dihunjuk agar berdiri di samping kedua mempelai. Buku mereka ada, buku pengantin, buku pengantin. Buku mereka ya. Saksi yang kami hormati, bersediakah saudara menjadi saksi dalam perayaan perkawinan ini? Mohon dijawab, ya, kami bersedia. Ya, kami bersedia. Kepada kedua pengantin, Yudo Herlambang Chevalier Gultom dan Anita Sonija Estelita Borusmanjuntak, kalian telah datang ke rumah Tuhan dengan maksud untuk meneguhkan perkawinan kalian di hadapan pelayan gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati dan meneguhkan perkawinan kalian, agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati dengan menjawab pertanyaan saya. Yudo Herlambang Chevalier Gultom dan Anita Sonija Estelita Borusmanjuntak, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh dengan tulus hati. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, kami bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, kami bersedia. Terima kasih. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabat tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya, Yudo Herlambang Chevalier Gultom, memilih engkau, Anita Sonija Estelita Borusmanjuntak, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Demikian janji saya demi Injil suci. Saya,
Anita Sonija Esterlita Simanjuntak, memilih Engkau, Yudo Herlambang Syafaliar Gultom, untuk menjadi suami saya. Saya berjanji setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, dalam waktu senang, sehat, ataupun sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati Engkau sepanjang hidup saya. Demikian janji saya demi Injil suci. Saudara-saudari, semoga Tuhan memberkati kalian dan memperteguh janji yang telah kalian nyatakan di hadapan gereja, berkenan melimpahkan berkahnya kepada kalian berdua yang telah dipersatukan oleh Allah. Janganlah diceraikan manusia. Syukur kepada Allah. Sebentar lagi mereka akan saling memberikan cincin, dan sebelumnya kita mohon berkat atas cincin itu. Semoga Tuhan memberkati kedua cincin ini yang akan kalian kenakan, serahkan satu sama lain sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Yudo Herlambang Gultom, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Anita Sonija Esterlita Simanjuntak, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Yudo Herlambang Syafaliar Gultom, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku padamu. Dalam nama Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sebentar lagi mereka akan juga menerima barang-barang devosi ini, kitab suci, rosario, dan Alkitab. Sebelumnya mari kita mohon berkat Allah atasnya. Ya Allah, berkatilah kitab suci, salib dan rosario ini. Semoga sabdamu menjadi pedoman hidup keluarga baru ini. Semoga salib ini mengingatkan mereka akan kasih-Mu. Dan semoga rosario ini menjadi sarana dan doa bagi mereka untuk meneladani iman Bunda Maria dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai bekal dalam keluargamu. Mari kita sekarang semua berdiri untuk memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat.
Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah membebaskan Maria sejak awal mula dari noda dosa. Semoga Yudo dan Anita Sitinjak, semoga Yudo Gultom dan Anita Boru Simanjuntak yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci, selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat Allah tumbuh dan dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini dibaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah sangat rahmat, rencanamu terhadap dunia serta manusia melampaui segala dugaan kami. Semoga kami tetap percaya pada kekuatan kasih-Mu yang menyelamatkan, sehingga seturut teladan Bunda Maria, kami selalu berani memberikan diri kami sepenuhnya kepada Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. (613).
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, sudilah menerima kurban keselamatan yang kami persembahkan kepadamu pada hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Semoga berkat doanya kami pun bebas dari segala dosa, sebab kami percaya bahwa karena rahmat-Mu ia bebas dari setiap noda. Teristimewa bagi hamba-hamba-Mu ini yang telah dipersatukan oleh janji suci. Semoga berkat sakramen ini kasih mereka diteguhkan dalam kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Kami pun memuji, memuliakan, serta mengagungkan Dikau pada hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Santa Maria yang tetap perawan, dia dalam naungan Roh Kudus telah mengandung putra tunggal-Mu dan tetap dalam kemuliaan keperawanannya. Telah melahirkan bagi dunia terang abadi, Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua.
Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Cornelius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati, agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas hamba-hambanya ini, yang sudah menikah dalam Kristus, dan sudah diikatnya dengan janji suci, dengan sakramen tubuh dan darah Kristus, serta dibuatnya sehati sejiwa dalam satu kasih. Ya Allah,
Dengan kuat kuasa-Mu Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menciptakan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan, Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki, dan komunitas insani yang pertama yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini, yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tak mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu, Anita, Sonija, Estelita, Boru Simanjuntak, mempelai perempuan ini. Dengan rahmat dan cita damai, semoga ia meneladani perempuan-perempuan kudus. Puji-pujian mereka dinyanyikan dalam kitab suci. Semoga hati suaminya tertambat padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan dengan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang yang terpandang karena kesempatan peri hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mohon perhatian, yang bisa menerima komuni adalah umat Katolik dan sudah menerima komuni serta tidak dalam halangan. Jadi kepada umat lain, silakan duduk setempat dengan tertib. Terima kasih. (615)
Marilah berdoa. Tuhan dan Allah kami, secara istimewa Engkau telah melindungi Santa Maria dari noda dosa sejak ia dikandung. Semoga sakramen yang telah kami sambut ini menyembuhkan luka-luka dosa dalam diri kami. Kami mohon juga semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan namamu kepada semua orang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang kedua mempelai dipersilakan berdoa di hadapan Bunda Maria. Santa Maria, Bunda Yesus, dan Bunda kami yang tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami mohon juga doa restumu ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu Tuhan kami, Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Jika ada pengumuman dari pihak keluarga dan pengurus, kami persilakan. Pengumuman, kami ucapkan terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor John telah memberkati pernikahan pada hari ini, dan juga kami ucap terima kasih kepada Monsinyur yang tadi telah hadir, juga kepada semua petugas terima kasih, juga terima kasih kepada PUGP telah memandu pada misa berkat hari ini. Jadi dari kami pengurus demikian kami sampaikan, terima kasih. Salam, Horas. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada saat ini untuk mengikuti acara ibadah pemberkatan daripada anak kami dan paromen kami. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pastor dan semua yang mengambil bagian dalam pelayanan daripada pemberkatan pernikahan anak dan paromen kami pada saat ini. Kiranya semua acara-acara yang dibawakan pada saat ini biarlah itu menjadi puji-pujian untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nahu parsangapi hami dihamuna matara jenat tasuripada raja di donga tubuh raja ni boru raja donga cahuta nang aka ale-ale nak songoni nang hula-hula nami. Mauleate ma amang mauleate mainang disudi
tikina di leommu ilya kamudu tikina argai lau madohoti ima di pamasu-masuni anak do parumain nami sayang dia matuhat tanah mga leon pasu-pasunay di tasaluhutna asa tok kita boy mangulahon akka ulaw na denggan holong tu akka tikina nenggro dihamuna manami inanami amatara jenat tasoripada duksip kop hitan non sian gerejao rap udur mahita tu bagas nauku patu pahami pastor dan semua yang mengambil pelayanan pada saat ini kita sama-sama ke tempat yang sudah kami pilih yaitu di Mutiara Napiri. Songonima hami sian hami hata hamolateon mauleate maritu hatta mauleate manang dihita saluhutna. Salam. Salam. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas diberikannya kita kesehatan jasmani dan rohani. Yang kami hormati Bapak Pastor, pengurus gereja Katolik yang ada di lingkungan ini, yang telah melaksanakan pemberkatan nikah kepada buruh kami dan hela kami. Kami mengucapkan terima kasih kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk memberitakan firman Tuhan di dunia ini. Nahu persangapi kami rajani dongatu, rajani hula-hula, rajani tulang, bona niari, tulang rorobot nami, dohot matanya bicar nami raja-raja sikota, rajani donga sahuta, rajani buru, suak songoni nang raja ni ale-ale, suak songoni manang raja ni pamurun nami, naong mangaleotiki, mangudurhon, boru dohot anak nami, majalo pasu-pasu perbogason siat joron itu kata marhite naposok hobar tu gora-gora ni amang boru nami duksipul hita sian gereja Katolikon rap udur mahita tu suara napiri sikat ni bagas nasida iman dinalaho mangan idahan nalas minum aik si tio-tio laos majalo adat di sima hitatong mangalehon adat tu inganan na pinarade nasida di suara napiri wahid asin. Jadi songoni mahata huhuasi siya kami suhut marga sima jutak mauliate maditu hata mauliate madihita saluhutna salom 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 mauliate ma. Marilah kita mohon berkat Allah. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian misa dan berkat perkawinan Judo Herlambang dan Anita Simanjuntak sudah selesai. Syukur kepada Allah.
Kami sampaikan dari gereja dan lingkungan telah selesai melaksanakan tugas. Selanjutnya kami serahkan kepada keluarga untuk melanjutkan acara. Terima kasih. Sebagai teman hidupku, untuk mendampingi diriku selamanya di jalan menuju surga. Bersama kita ayunkan langkah bersama di surga. Semoga diriku, dirimu diberkati oleh Tuhan pemberi kasih kau belahan hatiku, ku akan terus membimbingmu, diawasi sinar ilahi Yesusku yang menerangi. Baik, cek. Dari lingkungan Santo Fransiskus kami undang untuk bergabung berfoto terlebih dahulu. Dari lingkungan Santo Fransiskus Gereja, ya. Kami undang juga untuk suster semuanya untuk bergabung. Suster boleh bergabung? Semoga diriku, dirimu diberkati oleh Tuhan pemberi kehidupan. Oleh Tuhan pemberi kehidupan. Mundur lagi Bu, mundur lagi boleh? Mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi ya. Mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi. Terserah lah. Baik, sudah? Iya. Baik, kami ucapkan ribuan terima kasih.